Oke, hello everyone. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan kita selanjutnya. So, I believe semua yang ada di sini sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga bukan cuma itu ya. Bukan cuma itu tapi juga sudah sudah melatih pronunciation-nya, sudah melatih reading-nya, sudah memahami konsepnya. Kemarin Bapak bahas bahwa konsep passive itu ada dua jenis ya, ada apa aja sih? Coba, can you remind me? Dua konsepan passive ada dua kan? Come on, speak up. Belajar English tapi nggak speak up itu percuma. Past tense and past continuous. Really great. Itu siapa yang jawab barusan, maaf? Kalau pas jelas di dalam desa ya. Pokoknya makasih deh ya, udah jawab, makasih banget deh. Ini Bapak gambar kaliannya sama Bapak diiniin, sama Bapak dikebawahin supaya tidak mengganggu Bapak mau nulis-nulis dan gambar-gambar. Oke, jadi pas itu ya, sejauh ini kalian sudah mempelajari passive itu ada dua jenis, ada past continuous sama past simple. Perbedaannya apa? Sudah dijelaskan di audio, makanya memang harus dicek gitu ya, dan pembelajaran kita ke depan itu akan selalu seperti itu ya. Nah, adapun rekaman-rekaman seperti ini sifatnya pelengkap dan supaya pengingat ya, untuk kalian supaya bisa ingat terus materinya. Oke, sekarang let's get started. Look at the picture, look at the screen. Ya, what do you see there? What happened in the picture? There is something happening. Ledakan, Pak. Yeah, English please. Explosion. Yeah, this is the picture of explosion. Explosion. Aduh, Bapak harus ganti ininya. Harus ganti nip pennya. Ini sudah tidak lagi sensitif seperti yang dulu. Jadi kurang bagus, but it's okay lah. Masih bisa dipakai. Yeah, okay. This is the picture of, lebih tepatnya ini adalah explosion yang terjadi di bulan Agustus lalu. Di Beirut ya, Pak? Betul. Kalian ngikutin nggak beritanya? Dengerin, Pak, aku Lebanon. Oh, Dengerin. Aku tahu. Lebanon, Pak. Tahu. Ya. Lebanon kan? Ya, betul, di Lebanon. Betul. Itu kan jadi berita nasional lagi. Berita internasional ya. Itu kan ramai banget tuh. Ledakan di Beirut itu. Tuh kan ada yang menduga gara-gara teroris. Ada dugaan apa lagi coba sok? Bapak jadi pengen denger nih. Diserang Israel. Ya karena dibom. Serang Israel, oke. Iya, diserang Israel. Dibom. Ya. Dibom. Papa bisa dibom. Tapi aku sempat live. Iya, emang dibom. Dibom. Ya, ada yang bilang. Ya, emang dibom. Ada yang Bukan bilang. dibom, daun diserang roket. Oke. Enggak, itu tuh ternyata kejadiannya itu tuh ledakan dari gudang yang memang ada penyimpanan bahan-bahan aktif, radioaktif, meledak gitu. Maka ketika ledakan ini terjadi, ini jadi ngerembet ke isu nasional Lebanon seperti pemimpin yang korup. Ada yang coret-coret tuh. Kan Bapak ini yang coret-coret. Oh, sorry. Kenapa ngomong aku saya? Kamu. Ini kan Bapak yang gambar itu. Oh, Ya siap. bukan saya, sorry. Oke, siap. Nggak apa-apa, dimaafkan. Nih, ini ya. Jadi isu-isu explosion di Lebanon ini jadi isu dunia yang, wah, ini apa nih? Ada tuh dugaan karena, jangan-jangan ini ada orang yang teroris dan sebagainya. Tapi ternyata isu yang sebetulnya ini bukan karena ada teroris atau apa ya, tapi ini adalah kelalaian pemerintah waktu itu, ya. Silakan kamu bisa cek-cek lagi berita-beritanya kalau tertarik ya. Jadi ada kelalaian. Apa bisa diulang lagi dari materi pertama? Soalnya tadi aku sempat live. Iya, ini masih laptopnya ini sempat error. Oke, ini masih awal kok. Ini masih awal kok, tenang aja. Nanti Bapak juga upload rekamannya kok di audio ya. Jadi ini masih awal kok, tenang aja. Jadi barusan Bapak baru nanya ini gambar apa gitu, intinya gitu kan. Oh, pada jawab ini gambar ledakan, lebih tepatnya ini explosion of Beirut. Fatur, I can see you write something of Beirut.
Aku mau nulis is caused by government. Iskas lagi. Nggak perlu. Nanti aja. Kalian kalau kalian misalkan punya stylus pen, kalian boleh dong nanti bisa pakai stylus pen. Jadi kalau kalian ada stylus pen atau mungkin ada kayak punya bapak nih, apa tuh namanya tuh? Ini namanya pen tab ya. Bapak beli ini lumayan sih. Aku ada. Ada? Oke, itu boleh dipakai buat Harga 2 tulis. juta. Waduh, 2 juta enggak, ini cuma 500.000. Kalau yang 2 juta mah yang bagus. 10 juta Bapak. Hebat banget. 2 juta ini. Sudahlah, tidak usah membahas harga. Ini mah murah, ini produk Cina ya, tapi bermanfaat ya, kita pakai aja gitu ya. Bapak nggak suka beli barang mahal-mahal. Ada alasannya. Tahu alasannya? Oh, karena nggak awet. Bapak habis. Bukan. Bapak nggak suka barang mahal-mahal itu kenapa? Karena Bapak Buang-buang uang. itu nggak kebeli. Itu quote Bapak aku. Iya. Mending murah tapi banyak manfaatnya. Iya. Sama-sama aja, sama-sama barang. Iya, barang sama-sama aja. Jadi selama ada yang murah kenapa harus beli yang mahal kan? Cuman kualitasnya, kualitas. Iya, betul. Nah, oke, lanjut lagi ya. Jadi jangan ngomongin barang sekarang ini. Ngomongin ledakan nih. Nah, ini kan jadi suatu topik orang-orang di dunia ya. Dan ini kejadiannya di masa lalu seperti yang kita tahu. Kalau seandainya di dalam bahasa Inggris kita bisa menentukan suatu event itu, Bapak nge-freeze lagi, Pak. nge-freeze. Cek, halo. Ya, Pak. Sama suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya nggak jelas, bentar. Bentar, suaranya nge-freeze atau nggak jelas atau gimana? Kalau nggak jelas, Suaranya nggak jelas sama gambarnya Pak Lukman nge-freeze. suaranya nggak gema. Oh, ada yang biasa-biasa aja, berarti ya sudahlah, Bapak lanjut aja ya. Koneksi kalian. Iya, koneksi bisa jadi di koneksinya. Kalau yang lainnya nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nih, jadi kalau kita balik lagi ke sini. Jadi yang namanya event itu kejadian ya. Yang namanya event itu bisa kita kita bisa klasifikasi atau bisa kita jadikan event tuh bisa dibagi gitu ya, berdasarkan waktunya ya. Ada event yang terjadinya di masa sekarang. Apa tuh kalau di masa sekarang istilahnya? Ada yang di masa lalu. Present. Yang di masa sekarang itu present times gitu kan, present event. Ada juga yang di masa lalu, past event. Dan ada juga yang nanti itu di masa depan. Kalau masa depan apa namanya? Masa depan. Future. Bukan future tapi future. Ya, future. Oke. Kamu kan udah belajar gimana cara ngomongin sound. Jangan future dong, nggak enak. Future. Oke, lanjut. Nah, ini kita lagi bahas ini kan, pas event, ya kan? Nah, ini kebetulan ada salah satu contoh ledakan di Beirut yang kemarin jadi perbincangan orang-orang tuh. Wah, ini karena apa nih? Oke, tapi kita nggak akan bahas kenapa ini terjadi, kita akan bahas fenomenanya. Kita akan bahas kejadian ini. Orang-orang di dunia melihat, oh ada kejadian ledakan besar di Beirut, ya kan? Coba kamu ungkapkan dalam sebuah kalimat. Kira-kira pakai kalimat past, present, atau future? Pas dong. Oke, kalau gitu siapa yang bisa bikin kalimat Pak Lukman dari gambar ini nih? 1 tahun yang lalu. Apa orang ini baru Agustus ini kok 1 tahun yang lalu? So, bikin kalimatnya. Apa? Gimana? The explosion is 1 month ago. Oke, bolehlah. Anggap aja 1 month ago. 1 month. Apa sih? 1 month ago, oke. Terjadi Pak. Last month. Beirut meledak besar. is 1 month ago. bahasa Inggrisnya. Explosion. Terjadi Beirut. Terjadi itu apa sih? Apa sih Beirut. Google Translate. Iya. Explosion. Terjadi. Apa terjadi tuh? Ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih sebetulnya pelajaran apa sih? This happening. Sebentar, Ini Pak. pelajaran In Beirut. Pak, jawabannya there was an explosion at the Beirut. Beirut. There was an explosion at the Beirut.
Monsago explosion. There was an explosion at the Beirut. Jadi Satu-satu. Explosion. Satu-satu. Asyam, sok Asyam. There was an explosion at the Beirut. Nah, itu mestinya. Ini apa nih? Jangan kayak gini bikin kalimat teh. Nih, ya. Harusnya gimana? Nih, belajar dari Asyam nih. There was katanya ya. Lebanon bukan begitu. There was an explosion. At Beirut. Explosion. Nah, oke. Ini lebih tepatnya in Beirut. Kenapa AA pulang? Gitu ya. Paham? There was an explosion in Beirut. Paham ya sini? Lupa hapus lagi nih di sini. Ya, oke. There was an explosion in Beirut. Berarti gambarnya gini. Kurang jelas ya? Oke ya, lanjut. Tapi ini, iya ini makanya tadi ini kan jawaban teman kamu. Tadi jawaban siapa tadi? 1 month ago explosion terjadi in Beirut. Oke, tapi nggak apa-apa. Bapak apresiasi, bapak hargai, oke ya. Dalam proses belajar itu perlu ya, tidak usah takut salah ya. Oke, ini kita fokus ke sini. There was an explosion in Beirut. Nah, di sini ketika ledakan ini terjadi, orang-orang di dunia pada ngomongin. Ini jadi berita yang sangat penting, gitu kan? Seolah-olah berita di Indonesia ngabarin ledakan di Beirut, di Amerika juga ngobrolin ini. Jadi ini perbincangan orang-orang di dunia. Nah, kita bisa lihat, oh iya ini karena ini kejadiannya gede loh, banyak korbannya loh, dan banyak ininya loh, wah dan sebagainya. Tapi kamu tahu nggak? Di balik ledakan ini ada kejadian lain yang tidak kamu ketahui. Bapak mau ngajak kamu ngebayangin nih. Ternyata di balik kejadian ini, bersamaan dengan kejadian ini, nih kelihatan Bapak ini lagi gambar sesuatu. Di mana Pak? Ini ada di sini. Ada Oh itu, ya kelihatan ya, Pak. Oke. Nah, ternyata ketika ledakan ini terjadi, ada. Oh ya kelihatan Pak. Ya, nih, lihat nih. Ada yang gini, ada yang kayak gini. Terjadi juga, ada juga kegiatan lain nih kayak gini. Main layangan. Ya, jadi ini ada dua kejadian sebetulnya. Ini yang orang-orang nggak tahu nih. Bapak kasih tahu rahasianya ke kalian. Jadi yang pertama ada ledakan, gitu ya, ada ledakan. Terus di saat yang bersamaan itu ada juga Ada main layangan. ada seorang anak yang lagi main layangan, gitu. Oke, coba. Harus layangannya jatuh ke PLN terus rusak. Oh, boleh. Kalau gitu kita buat kita buat ceritanya kayak gini. Ini ada tiang gardu listrik ya. Ya, ini ada tiang gardu listrik. Terus si layangannya nyangkut. Tiangnya di air. Oh, di sini ini layangannya nyangkut, Tiangnya terus di dia air. korslet terus menyebabkan ledakan kayak gini. Jadi si anak ini yang menyebabkan ledakan ini nih. Oke. Mister Rukman terlalu tega. Enggak, ini kan ide kalian kan. Bukan idenya Bapak. Bukan Ini ide kalian kan. Ya, oke. Nah, jadi ternyata sebab ledakan di Beirut ini anak kecil ini nih gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita mengungkap kebenaran ini nih? Orang kan nggak tahu, disangkanya ini serangan teroris dan sebagainya. Ternyata padahal ada serangan ini nih, serangan anak-anak yang main layangan gitu ya. Nah, sekarang coba ungkapkan, ini kejadian pertama. Sebentar, ini kejadian pertama, there was an explosion in Beirut. Ya, kejadian kedua, siapa yang bisa mengungkapkan di dalam bahasa Inggris? Kejadian kedua. There was Orang a anak child. yang tentang layang There was a child. There was a child where layangan. play. There was a boy. There was a boy. Layangan. There was a child. Wait. Apa layangan coba? Layangan. Nggak tahu. Ingat-ingat nih, ingat.
Iya, play. Kite? No, bukan kite. Kite. Ya, oke nih. Wow, menimbulkan ledakannya. Oke. Nah, ini ada dua kejadian Aku nih. bilang kite. Oke, siap. Ya sudah, jangan coret-coret. Bapak Kai. Iya, coret-coret. ini kan udah ada. Iya, ini kan udah. Ini udah ditulis, ini sudah ditulis. Sudah. Cukup. Sudah cukup Roma, jauh, nggak usah coret-coret, sudah cukup. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ini ya, seperti yang sudah kalian simak di dalam audio ataupun di dalam video ya, untuk beberapa anak mungkin sudah mengakses video. Nah, ini adalah dua kejadian di masa lalu kan. Tandanya apa? Yang pertama nih ada was gitu kan. Di sini juga ada was lagi nih. Tapi bentar nih, untuk kalimat kedua ini, tadi jawabannya siapa nih? There was a child play the kite. Aku. Kasa, oke. Nih, oke. Sekarang kita bahas. Mr. Lukman. Kenapa? Panggilan. Apa? Aile. Oke, Nggak sok, ada silakan. rasanya. Silakan. Nih, ya, sok. Ya, ini waktunya 3 menit lagi nih. Bapak harus cepat-cepat nih jelasin ini, nanti jadi nggak jadi. Ini, Bapak langsung jelasin aja ya. Ini kalimatnya sudah bagus, tapi nih ada kata was sama plate disatuin. Ini tidak sesuai dengan aturan di dalam bahasa Inggris. Yang tepatnya gimana? The child played. There a child played a kite. Nah, pilihannya harusnya ya antara dua. There were. Kalau child satu dong, berarti antara gini, pilihannya dengerin. Bisa jadi there was a child. There was a child. Atau mungkin gini. Playing. Nah itu dia. Aduh, Bapak kok jadi susah sih ngomongnya. Iya, harusnya kalau di sini ada kata was, nih, kalau di sini ada kata was, mestinya ini play di sini bukan play melainkan playing. Nah, gitu. Ya. Melainkan playing. Paham ya? Jadi di sini jadinya there was playing. Ini bentuk continuous teh geningan kan? Seperti itu. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau mau digabung gimana? Aku tahu. When an explosion. There was an explosion in Beirut. There was Then a child playing a kite. Oke. Explosion. There was an When explosion in an Beirut. explosion in Beirut, there was a child playing a kite. Oke. When there was explosion in Beirut, gitu. Terus? There was Oke, gabungin aja kan. There was a child playing a kite. Playing a kite. Iya. Child playing a kite. Playing. Jangan play it. Playing. Kalian lagian ini bentar. Pak Lukman mau ngomong sesuatu dulu. Kalian udah diajarin di dalam audio itu bukan bilang played ya, tapi played. Kan Bapak udah latih kalian. Played. Jadi jangan bilang played. Jangan lagi bilang played ya. Speak like English gitu ya. Ntar orang Inggris bingung apaan tuh played. Nah ini ya. Oke, ini poinnya di sini nih. Ini poinnya di sini. Ya. When there was explosion in Beirut, there was a child. There was explosion in Beirut, there was a child playing a kite. Ini child. Child playing a kite ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Boleh nggak kalau dibalik? Kalimatnya boleh nggak? Struktur kalimatnya kalau dibalik boleh nggak? Enggak tahu. Tahu. Tapi kan
Nih, dibalik teh kayak gini maksudnya. Maksud Bapak kalau dibalik teh kayak gini. Sebentar. There was. Boleh nggak jadi gini kalimatnya? There was a child playing Playing a kite when there was an explosion in Beirut. Betul. Boleh nggak kalau dibalik gini? Boleh. Boleh? Oke, boleh. Jadi untuk urutan tidak masalah ya, mau urutannya Boleh kayak aja. Malahan jadi tambah nyambung. Oke, ya. Jadi lebih enak misalkan ya sudah, nggak apa-apa gitu. Jadi intinya, cuma Bapak pengen kalian memperhatikan strukturnya seperti ini, lihat nih. Ketika when ini diungkapkan di depan, ya, di tengah-tengah, ketika penggabungan kalimatnya itu memakai koma. Tetapi ketika when-nya di tengah itu tidak usah memakai koma. Oke? Paling teknisnya seperti itu aja. Nah, terus di bab ini kan Bapak jelaskan ada materi tentang when dan juga while kan. Ada when dan while nih. Materi tentang when dan juga while. Apa sih bedanya? Nah, ini juga Bapak penting nih. Bapak merasa perlu untuk menjelaskan meskipun meskipun ini tidak urgent, tapi Bapak merasa perlu nih menjelaskan ya. Kalau when dan while itu secara arti sama, secara fungsi juga mirip. Secara fungsi sama, secara arti pun mirip. Ya, when itu ketika, while itu sedangkan. Cuma penggunaannya nih, penggunaannya gimana Pak? Nih, kamu simak baik-baik. Ini Bapak hapus aja dulu ya. Kalau while di tengah kan Pak. Kalau masalah di tengah atau di awalnya, dua-duanya bisa. Bantuin hapusin, Pak. Dua-duanya bisa di tengah atau bisa juga di awal. Ya, kalau masalah letak ya. Kalau masalah letak dua-duanya juga bisa di tengah atau bisa di awal. Ya, tapi nih. Jadi mau while itu bisa di depan atau di sini juga bisa nih, bisa di sini atau di sini juga while bisa digunakan. Cuma yang paling pentingnya tuh bukan letaknya, tapi gini nih, Bapak akan contohkan begini. There was an explosion. Bapak tulis ulang ya. There was an explosion. Duh, ini pulpennya kurang tajam nih. There was an explosion in Beirut. Misalkan ya, Bapak kasih di sini titik-titik aja, titik-titik. There was a child playing. Nah, ini ya, playing a kite. Ini beda loh sama kalimat-kalimat yang sudah kita tulis ya. Lihat, Bapak menuliskan pertama there was an explosion in Beirut. Biasanya kamu nulis when there was explosion in Beirut ya. Harusnya kalau pakai when di sini kan. When gitu ya. Kalau pakai when di sini. Tapi sekarang Bapak coret when-nya nggak di sini. Tapi penggabungnya ada di sini nih. Nah, kalau penggabungannya di sini dia pakai when. Maksudnya gimana Pak nih? Bapak nanti poinnya di sini nih. Ini while disinilah while itu digunakan. Maksudnya gimana Pak? Lihat. Kalau kamu perhatikan, ini ya kalimat-kalimat yang ini nih. Coba kamu perhatikan. When there was explosion in Beirut, there was a child playing kite. Apa bedanya sama ini? There was an explosion in Beirut while there was a child playing kite. Apa bedanya? Bedanya kata when itu dihilangin dan diganti dengan kata while. Oke, bedanya penggunaan when dan while. Tapi kalau kamu sekali. Oh, ya betul. tahu Pak. Apa? Pakai while itu di tengah. Ya. Gimana? Kalau while itu past continuous sama past continuous. Kalau when itu past tense sama past continuous. Ah, ini siapa yang jawab? Asyam Pak. Asyams. Keren Asyams. Nih, itu kata Asyams. Pak, jadi Asyam memperhatikan banget ini nih, lihat nih ya. Ini kan kalimatnya sama nih ya. Sama-sama yang mana? Sama yang ini nih, sama lihat tuh. Sama yang ini sama kan? There was an explosion in Beirut, there was child playing kite. Sama kan? Urutannya sama kan? Tapi kita lihat when digunakannya di mana? When digunakannya di kalimat ini, lihat. When there was an explosion. Verb 2. Oke, ini kan was itu verb 2 kan? When there was explosion. Tapi lihat kalau penggunaan while. Digunakannya activity-nya gimana? Was sama playing.
ini past continuous. Ya nggak sih? Ini yang kata Asya barusan. Oke, ngerti nggak? Berarti Pak. Gitu. Jadi bedanya, jadi kalau disimpulin gimana Pak? Disimpulin gimana Pak? Jadi untuk when itu kita gunakan verb 2. Ya, kalimat setelahnya tuh harus verb 2. Sedangkan while itu adalah bentuk kalimat continuous atau past continuous. Continuous. Bapak nggak tahu ya kalau orang bule apakah selalu seperti ini atau enggak, karena Bapak belum pernah ke Inggris, jadi Bapak nggak tahu. Tapi setidaknya ini yang diajarkan di dalam buku Superman kalian gitu. Jadi di sini kalau continuous kan pakai was atau were ya, pakai was atau were, was atau were plus verb ing gitu kan. Nah, ini kamu lihat nih polanya nih. Kalau while ternyata digunakannya tuh nyambungin. Jadi kalau when itu untuk menyambungkan kalimat past event, past simple past ya. Nih menyambungkan kalimat simple past kan di sini. When there was explosion tuh. Bukan was happening gitu kan, was explosion. Ini kalimat simple past. Kalau when itu digunakan untuk menyambungkan kalimat simple past. Sedangkan kalau while itu digunakan untuk menyambung kalimat past continuous. Paham sampai sini? Allah paham. Insya Allah ya, alhamdulillah. Oke, itu tuh materi yang Bapak terangkan ke kalian. Nah, dan ini nggak mungkin kan Bapak bisa menerangkan tiba-tiba jadi simple past, tiba-tiba jadi ngejelasin past continuous. Dan kalian pun nggak mungkin paham kecuali kalau kalian menyimak audionya dengan benar, mengerjakan latihannya gitu, apalagi kalau yang sudah sampai ke pembahasan video gitu kan. Makanya tadi anak-anak yang tidak mengerjakan itu Bapak minta untuk ke GCR dulu karena bahasannya ini sudah bahasan gramatikal kayak begini nih gitu. Yang EGP itu. Makanya nanti untuk unit-unit selanjutnya pun harus sama begitu ya. Nah, sekarang tinggal diperbaiki begini. Jadi kalau ada anak-anak yang saya telat dari deadline pengerjakan tugas ya, atau di unit lain, nanti di unit berikutnya kalian perbaiki gitu ya supaya tidak melakukan kesalahan itu ya. Oke, kalau begitu kita sudahi saja dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Tapi ini sudah waktu istirahat kalian nih. Enggak ya? Aku tugasnya udah selesai ya. Ya, sip. Nah, nanti gampang lah, ini mungkin nanti bisa Bapak share ya. Jadi ada poin-poin yang sabrek. Pokoknya disabrek ya guys ya.